Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Astrid Gola dengan NPM 230840102. Di video kali ini saya akan membahas tentang rancangan antarmuka algoritma Huffman encoding. Langsung saja kita pada pembahasan atau penjelasan Huffman encoding. Apa itu Huffman encoding? Huffman encoding adalah algoritma kompresi lossless berbasis frekuensi yang digunakan untuk meminimalkan ukuran data digital seperti teks, gambar, atau file lain tanpa kehilangan informasi. Huffman encoding menggunakan prinsip dari pohon binar pembobotan frekuensi. Algoritma ini menjamin pembuatan kode prefix atau kode di mana tidak ada satupun kode yang menjadi awalan dari kode lain sehingga tidak terjadi ambiguities saat decoding. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma Huffman encoding. 1. Hitung frekuensi simbol. Dari data, biasanya string atau file, dan hitung berapa kali setiap simbol atau karakter atau byte muncul. 2. Buat note untuk setiap simbol. Setiap simbol dibuat menjadi note atau simpul pada pohon, disertai dengan bobot berupa frekuensinya. 3. Bangun pohon Huffman. Tempatkan semua node dalam priority queue atau biasanya min-hap yang akan memprioritaskan node dengan frekuensi terendah. 2. Ambil 2 node dengan frekuensi terendah dan gabungkan menjadi node baru dengan frekuensi sama dengan jumlah keduanya. 3. Tambahkan node baru. Dan terakhir, ulangi proses hingga hanya tersisa 1 node, dan inilah akar pohon Huffman atau root node. Keempat, tentukan kode untuk setiap simbol. Yang pertama, telusuri pohon dari root ke setiap daun, di mana tambahkan 0 saat ke kiri dan tambahkan 1 saat ke kanan. Hasil jalur dari root ke daun adalah kode binar untuk simbol tersebut. Terakhir atau 5, yaitu lakukan encoding. Gantilah setiap simbol di data asli dengan kode Huffman-nya. Selanjutnya, tujuan Huffman encoding yaitu 1. Mengurangi ukuran data atau kompresi. Tujuan utama Huffman encoding adalah mengompresi data secara efisien, yaitu 1. Mengganti simbol-simbol dalam data dengan representasi binar yang lebih pendek, dan simbol yang sering muncul mendapat kode lebih pendek dan mengurangi ukuran total data. 2. Mempertahankan integritas data atau lossless. Huffman adalah metode lossless compression yang artinya data asli bisa direkonstruksi 100% identik dari data kompresi dan tidak ada informasi yang hilang selama proses kompresi dan dekompresi. 3. Mengoptimalkan penyimpanan dan transmisi. Dengan ukuran data yang lebih kecil, dapat menghemat ruang penyimpanan atau storage dan bandwidth saat mengirim data melalui jaringan. Keempat, efisiensi berdasarkan distribusi frekuensi. Huffman encoding dirancang untuk menghasilkan kode optimal ketika simbol-simbol dalam data memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Huffman encoding. Kelebihan yang pertama yaitu efisien untuk data dengan distribusi yang simbol tidak merata. 2. Lossless, artinya tidak ada informasi yang hilang. 3. Kode prefix, tidak terjadi kebingungan saat decoding. Dan terakhir, banyak digunakan dalam standar kompresi seperti JPG, MP3, PNG, dan DEV, LaTeX, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan Huffman encoding yaitu 1. Kurang efisien bila semua simbol punya frekuensi hampir sama atau tidak menghemat biaya. 2. Tidak optimal untuk data sangat kecil. Dan 3. Dibandingkan metode modern seperti arithmetic coding, Huffman bisa sedikit kalah efisien dalam beberapa kasus. Dan terakhir yaitu memerlukan tabel kode atau map simbol dan kode agar bisa mendekode kembali. Selanjutnya, ini adalah rancangan antarmuka untuk membuat gambar dengan menggunakan metode compressed Huffman encoding, di mana tombol browser berfungsi untuk menampilkan
atau membuka citra yang akan ditampilkan. Sedangkan tombol pad yaitu berfungsi untuk menampilkan pad atau lokasi dari file gambar yang dipilih. Sedangkan tombol Huffman berfungsi untuk menjalankan proses kompresi dengan menggunakan algoritma Huffman encoding. Dan di sebelah samping ini terdapat diagram untuk menampilkan presentasi kompresi citra pada saat gambar dikompres dengan metode Huffman. Langsung saja kita akan mencoba untuk membuat tampilan antarmuka pengguna sesuai dengan gambar ini dengan menggunakan aplikasi IdlePython. Ini adalah kode program yang sudah saya siapkan untuk membuat gambar seperti gambar pada sebelumnya. Lalu kita akan mencoba untuk menjalankan kode program ini. Untuk membuka tampilan gambar citra yang akan ditampilkan, kita perlu pilih browser, lalu pilih gambar yang akan ditampilkan. Setelah itu, maka muncul di sini halaman pad atau lokasi dari gambar yang ditampilkan di sini. Setelah itu, klik Huffman untuk melakukan atau menjalankan proses kompresi dengan menggunakan algoritma Huffman encoding. Maka ini adalah hasil dari gambar yang sudah dikompresi. Di bawah sini terdapat ukuran awal atau menampilkan ukuran file gambar asli dalam kilobyte atau KB dengan besar 117.19 KB dan ukuran setelah kompresi atau menampilkan ukuran file setelah dikompresi menggunakan Huffman sebesar 56.54 KB dan presentasi kompresi atau menunjukkan efisiensi dari proses kompresi dalam bentuk presentasi sebesar 51.75%. Di bawah sini terdapat tombol download hasil kompresi untuk menyimpan gambar yang sudah kita kompres dengan Huffman dengan cara klik download lalu simpan sesuai dengan file yang Anda inginkan. Setelah kita simpan, maka muncul text box seperti hasil kompresi disimpan. Lalu pilih OK, dan ini adalah proses antarmuka atau rancangan antarmuka yang sudah didesain sesuai dengan kode program yang sudah buat. Dan semoga yang saya jelaskan ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran kode Python. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.